Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Gembel, yaitu Bapak Purwono SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diseminasi maupun diskusi, yaitu rencana tindak lanjut yang sangat luar biasa. Pertama-tama mari kita panjatkan doa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita dapat berjumpa berkumpul di ruang kelas 4 SD Negeri Gembel dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu halangan apapun. Salawat serta salam kita tujukan kepada beliaunya, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang mana akan kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu Guru SD Negeri Gembel yang hebat, perkenankan nanti saya memaparkan rencana tindak lanjut kaitannya dengan PKG PJOK Angkatan 2 Jawa Tengah gelombang 2. Kebetulan saya kelas 31. Nanti saya akan memaparkan rencana tindak lanjut untuk kedepannya, yaitu di SD Negeri Gembel. Namun sebelumnya saya minta sambutan sepatah dua kata-kata biar program yang saya buat nanti bisa mendapat dukungan arahan dari beliaunya Bapak Kepala Sekolah. Tapi sebelumnya maaf Bapak itu, ini adalah rencana nanti. Nah, susunan acara nanti yaitu registrasi, pengisian daftar hadir tadi sudah. Yang kedua pembukaan, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat diseminasi. Di sini saya ambil diskusi gitu saja, ya. Diskusi rencana tindak lanjut. Yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliaunya Bapak Purwono SPD, kami silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sutikno selaku penyelenggara diseminasi rencana tindak lanjut, pada Bapak Ibu Guru SD Gembel yang saya hormati, pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah diberi suatu kerahmatan yang tidak ternilai harganya, sehingga kita bisa memenuhi undangan dari Pak Sutikno di ruangan ini untuk penyelenggaraan diseminasi rencana tindak lanjut yang mungkin akan mengangkat tema bermain seru, sehat, dan melestarikan olahraga tradisional di masa kini, yaitu rencana yang akan dihadapi oleh Bapak Sutikno. Di sini saya selaku di Kepala SD Gembel ya sangat mendukung ya program dari Pak Sutikno yang mengikuti kegiatan fasil ya Pak ya. Sementara peserta nanti Peserta ya peserta ya kebetulan di SD Gembel sini tidak ada guru olahraga, ya tidak ada guru olahraga, maka dari itu Pak Sutikno SPD yang walaupun guru kelas
juga mengampu dengan guru olahraga, ya, guru olahraga. Maka dari itu ya dengan mengikuti PKG PJOK 2A Jateng ya kebetulan kelas 31 ya ini ya saya selaku kepala sekolah mendukung sepenuhnya. Semoga acara ya program batik ini bisa lancar, tidak ada halangan suatu apa, sehingga kalau mendapatkan ilmu ya bisa disebarluaskan pada teman-teman, ya bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Ya harapan saya demikian. Ya mungkin itu saja. Semoga sukses, tidak ada hal suatu apa. Dan saya demikian dari taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Purwono SPD yang telah memberikan dukungan arahan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita rencanakan. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Mengapa saya membuat program bermain seru, sehat, dan melestarikan olahraga tradisional di masa kini? Baik, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Ternyata permainan tradisional Indonesia itu sangat kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tubuh kembang anak. Namun seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri sekarang zamannya HP, gadget ya. Jangankan anak-anak, gurunya pun terlena juga. Dulu waktu saya SD masih kenal itu permainan tradisional. Waktu itu karena belum ada HP, Bapak Ibu, belum ada gadget yang begitu luar biasa. Jadi permainan itu walaupun sedikit bisa dimainkan. Namun sekarang jarang sekali. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Nah, saya berharap nanti dan Bapak Ibu semua dengan permainan anak-anak lebih suka olahraga, lebih-lebih olahraga tradisional. Ya. Lanjut. Terus tujuan. Nah, kenapa saya membuat program ini dengan tujuan yaitu yang pertama ingin melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kebugaran siswa. Nah, karena mungkin juga anak-anak dan Bapak Ibu guru juga jarang gerak, ya, jarang gerak. Kalau tidak, katakanlah nanti dilestarikan dengan olahraga ini, saya yakin nanti kebugaran siswa juga kurang begitu maksimal gitu ya. Terus yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, kolaborasi, dan sportivitas. Nah, ini otomatis dengan olahraga itu saya berharap nanti anak-anak bisa sosialnya lebih tinggi, kerjasamanya lebih tinggi, komunikasinya lebih tinggi, kolaborasi dan sportivitasnya. Terus berikutnya memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Oke, jelas gitu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian, siswa mampu mengenal minimal 5 permainan tradisional. Kemarin saya juga sudah spill sama Pak Kepala Sekolah dan Bu Pipit, Bu, olahraga tradisional itu apa saja ya. Gitu. Paling tidak siswa mampu mengenal minimal 5 permainan tradisional. Terus siswa mampu memainkan minimal 3 permainan tradisional dengan benar. Nah itu SEM, Bapak. SEM itu sport edukasi modern. Nanti model-model olahraga yang bisa dimodifikasi. Terus siswa mampu menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Langkah-langkah, siswa dapat menyebutkan nama, aturan, dan cara bermain
5 permainan tradisional. Terus siswa dapat mengikuti aturan permainan dan dapat bekerja sama dengan teman dalam bermain. Kemudian siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada serta dapat menghargai pendapat teman. Nah, nanti saya juga ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru tentang kira-kira permainan apa ya yang ingin diaplikasikan di SD Negeri Kimbon. Terus aturan permainan dan kerjasama dengan teman dan bermain yang seperti apa ya permainan yang bisa diterapkan di SD Negeri Kimbon. Terus hasil yang diharapkan yaitu mengadakan lomba prestasi, presentasi tentang permainan tradisional. Misalnya anak-anak membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Sebelum ke praktek, paling tidak anak-anak bisa mendapatkan teorinya dulu dengan cara mungkin membuat poster, video dan menjelaskan permainan tradisional. Terus mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional. Suatu contoh saya punya bayangan, katakanlah waktu mid semester, tengah semester, bisa jadi nanti ayo anak-anak dijak olahraga dalam bentuk permainan tradisional. Terus mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional, memberikan reward kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif. Reward itu tidak harus berupa barang, mungkin pujian-pujian. Kalau memang anak-anak diperhatikan itu sangat senang luar biasa Bapak Ibu. Sampai di sini belum ada pertanyaan gitu Bapak Ibu ya. Terus, nah sekarang struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program yaitu jenis program co-kurikuler. Skala program untuk sementara kelas 4, 5, dan 6 karena apa? Kelas 4, 5, 6 itu sudah kelas tinggi Bapak Ibu. Misalnya diajak itu tetap masih bisa kontribusi dengan baik. Kalau kelas 1, 2, 3 masih katakanlah masih belum bisa, karena walaupun permainan ini tradisional itu mungkin agak berbahaya juga. Katakanlah mungkin egrang dan lain sebagainya, kalau anak kecil itu berbahaya. Terus pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua di bulan September. Nah, program ini rencana akan saya lakukan nanti minggu kedua di bulan September Bapak Ibu, karena bulan Agustus ini memang masih banyak kegiatan yang luar biasa. Terus mitra dalam komunitas belajar. Otomatis Bapak Kepala Sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam komunitas belajar. Terus yang kedua guru PJOK, berhubung di sini nggak ada guru PJOK asli, ya. Intinya katakanlah saya sebagai pengampu dan rekan sejawat nanti berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Terus berikutnya guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten dan presentasi. Terus komunitas belajar berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada siswa. Ini bisa direncanakan mungkin waktu tadi Bapak Ibu ya, waktu kegiatan tengah semester mungkin Bapak Ibu ada usulan, ayo Pak digawe permainan musuhan biar seru dan lain sebagainya. Di bulan Agustus seperti ini misalnya diterapkan juga bagus Bapak Ibu ya. Ayo lomba bahagia, ayo lomba egrang dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya bisa diaplikasikan. Terus kapasitas yang dimiliki kelas sekolah asset based thinking, ini yang CGP ini tidak asing ini deh. Asset based thinking, berpikir berbasis kekuatan. Nah, kekuatan apa yang ada di SD Negeri Kimbon ini? Nah, manusia, kepala sekolah ada, alhamdulillah, guru alhamdulillah lengkap, siswa lumayan banyak, wali murid saya yakin mendukung, dan semua warga sekolah. Yang kedua fisik, kebetulan kita mempunyai halaman yang agak lebar Bapak Ibu dibanding dengan sekolah lain, ini termasuk agak lebar. Alat pendukung lainnya seperti egrang, batiak dan lain-lain.
Kalau egrang bagian di sini saya pun tidak perlu modal Bapak Ibu ya, karena memang dekat dengan hutan, dengan bambu. Kalau di sini tidak ada masalah, tapi lain kalau di perkotaan pasti ingin apa kayu, bambu itu saya yakin sangat sulit. Terus 3, sosial, adanya aturan sekolah maupun kesepakatan kelas yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, kebetulan lingkungan kita berada di pedesaan dan dekat dengan hutan sehingga mudah mencari bahan untuk peralatan permainan tradisional. Katakanlah egrang sangat mudah, bagian sangat mudah, katakanlah mungkin yang lain bentik, katakanlah juga mudah. Finansial, dana bos otomatis. Untuk politik, kebijakan kepala sekolah, POT yaitu paguyuban orang tua. Nah mungkin untuk kedepannya bisa dibuat gitu ya Bapak Ibu, paguyuban orang tua dan komite serta puskesmas. Terus untuk yang agama dan kebudayaan, jenis permainan tradisional daerah banyak ternyata ya. Cuma nanti kita mencoba 5 saja dulu, untuk yang dimainkan 3 karena memang program baru Bapak Ibu. Nah, rencana dan evaluasi yaitu yang pertama observasi. Nanti kita mengamati antusiasme dulu, yaitu tentang keterlibatan siswa dalam kegiatan. Kira-kira program ini berjalan tidak, misal diaplikasikan gitu. Terus rubrik penilaian otomatis oleh guru, pengampu PJOK dan guru kelas. Nanti kita berkolaborasi membuat rubrik penilaian biar anak-anak itu tertarik, biar tidak asal katakanlah kita bermain tidak dinilai dan seterusnya. Terus refleksi otomatis umpan balik oleh siswa dan guru. Nah, ini kemungkinan tantangan dan solusi. Nah, tantangan ini secara umum saja. Kebetulan di sini saya yakin untuk tantangan tidak ada Bapak Ibu. Beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan. Nah, kalau di sini saya yakin tidak sulit. Terus siswa kurang tertarik dengan permainan tradisional karena dianggap ketinggalan zaman. Nah, ini nanti kalau kita dikenalkan, kita katakanlah secara terstruktur, terus menerus, saya yakin anak-anak juga akan tertarik. Terus solusi, membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat. Terus mengadakan lomba kreasi permainan tradisional antar kelas dengan permainan yang dimodifikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, terima kasih. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu bertanya, ya. Ini sesi tanya jawab. Monggo. Apa saja, termasuk Bapak Kepala Sekolah, monggo. Tidak bertanya, mungkin ada solusi, ada katakanlah masukan, mungkin saran, bisa jadi kritikan, saya persilahkan siapa saja. Lebih baik kritik tapi membangun daripada pujian nanti akan terjatuh gitu Bapak Ibu. Monggo. Oke, tutup. Terima kasih Pak Tek atas waktunya untuk memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sedikit pendapat dan juga untuk masukan sedikit ya Pak. Saya jujur Pak, ini tertarik Pak, karena saya sendiri kan cuma guru kelas. Karena adanya permainan tradisional itu kan juga membangkitkan imajinasi kita yang memang dulu zaman saya sekolah itu kan memang banyak ya Pak, terutama kayak seperti yang tadi jenengan ada mungkin kubak sodor atau mungkin lintang aleh bahasanya kita dulu ya Pak. Nah itu menurut saya sudah sangat bagus Pak, terutama juga buat ibu-ibu masa-masa kita kecil dulu kan itu kan suatu pengalaman yang menyenangkan. Nah itu nanti kita bisa tadi program jenengan waktu September
September minggu kedua. Nanti mungkin kita bisa bareng-bareng dari kelas 4, 5, 6, kelas 1, 2, 3 itu kita biarkan untuk melihat dulu. Biar nanti mereka juga dapat pengalaman baik. Ini loh sebenarnya kita juga punya permainan yang cukup menarik untuk kita. Nah, untuk anak-anak maksudnya. Nah, kalau dari sisi kita kan itu untuk mengembalikan memori Pak, karena itu memang menurut saya itu bagian yang menarik, karena memori yang menarik untuk kita kenangan kita. Wah, biar iso dolanan koyo ngene kok saiki arang ya. Nah, itu nanti kita bisa bangkitkan bagaimana sih caranya bermain ini, caranya lompat tali, sak dengkul, sak pinggang kan apa nggih. Nggih kok sak sapi ngono sak kusing. Nek tapi nek sakniki nggih nek ajeng lompat tali nggih mboten siapa. Nanti kan anak-anak kalau dulu kan segini kita bisa nebak terus lompat. Kalau sekarang nggih justru mboten saged, Pak. Protokol KB mungkin. Nah, itu lah ya horeg lah. Nah, itu sedikit dari saya, Pak. Saya tertarik, Pak, kalau untuk diterapkan di anak. Ini juga berkaitan nanti kalau di pelaksanaannya pas hari Jumat itu kan cukup program-program kita di hari Jumat itu kan kadang itu bisa diselingkan untuk itu. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Pipit. Secara tidak langsung rencana tidak lanjut yang saya buat mengingatkan memori kita di masa kecil gitu ya. Ternyata ini tadi saya juga dapat permainan tadi yang disebut Bu Pipit, ternyata banyak ada lompat tali, terus ada lintang aleh. Ya, lintang aleh kalau di bahasa Indonesia kan bintang berjalan gitu ya. Tapi di sini lintang aleh. Tapi bisa jadi di kabupaten lain apa gitu Bu, saya kok kurang itu, bahasanya kan sendiri-sendiri. Kalau di sini oh nek nggonku lintang aleh kan gitu. Ternyata banyak sekali. Tapi nanti kita mencoba 5 dulu sajalah, berjalan tidak, senang tidak kan gitu. Nanti untuk kedepannya bisa katakanlah diprogram secara berkelanjutan gitu ya, tidak hanya teori saja kan gitu. Terus kemudian yang lain mungkin oke. Oh Pak sekarang Pak. Ya, terima kasih pada Pak Tekno. Jadi di sini ya saya sangat salut sekali dengan program ini, mengangkat permainan seru, sehat, dan melestarikan olahraga dan di masa ini. Dan tadi program Batik ya memprogramkan kelas yang mengikuti yaitu 4, 5, 6 yaitu. Tapi saya selaku kepala sekolah, kalau menurut saya, pendapat saya pribadi Batik ya, yaitu kalau menurut saya tidak usah dibatasi ya, tidak usah dibatasi, tapi permainannya ya dicarikan permainan yang tidak ya berbahaya. Misalnya itu ada ekran ya, satu tadi menyebutkan ekran. Nah, ekran pada waktu saya kecil ada ekran yang sifatnya bukan dari bambu tapi dari tempurung kelapa. Nah, itu kan tidak bahaya buat anak. Mungkin dengan permainan yang lain. Jadi untuk permainan ini dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa menikmati. Oh, gitulah pada nenek saya dulu, mak saya dulu permainannya semacam ini. Dan itu menurut saya seru sekali, dan bagi ibu-ibu juga bisa, Bapak Ibu hidup refreshing ya, refreshing bisa ya, olahraga otak refreshing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, ini Bapak Ibu gunanya kita berdiskusi kan gitu. Selain saya mendiseminasikan yaitu program saya, ternyata sudah ada masukan yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah khususnya, yaitu tidak hanya kelas 4, 5, 6, banyak semua. Nah, ini Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Nanti Bapak kedepannya akan saya aplikasikan, namun kita ingin lebih tahu dulu ya, seperti dulu kita dicoba dulu kelas tinggi. Nah, katakanlah nanti kok September, Oktober kelas 1, 2, 3
mulai suka ya monggo gitu, karena memang kita harus membuat peralatan juga. Tapi saya yakin untuk peralatan di sini tidak ada masalah. Gitu Pak Kepala Sekolah. Terus kemudian, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berbeda dengan Ibu Bibit dan Pak Pur yang menanggapi, kalau saya kali ini pengen bertanya, Pak. Nggak apa-apa ya, ingin bertanya. Jujur saya tertarik dengan ini tema permainan tradisional pada masa kini. Tetapi yang jenengan paparkan tadi saya belum menemukan tentang saya belum menemukan tentang keunggulan dan kelebihan dari permainan tradisional. Monggo jenengan tambahkan, saya pengen tahu keunggulannya jika dibanding dengan permainan modern. Itu nggih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan atas pada Bu Husnul pertanyaan yang luar biasa. Dan kenapa kok saya ambil program berikut? Yang pertama paling tidak sudah dijawab sama Bu Bibit untuk mengingatkan kita di masa-masa kecil, walaupun kita lupa juga sebagai guru. Nyatanya apa? Kemarin saja saya bertanya sama Pak Kepala Sekolah dan Bu Bibit juga waktu itu, Bu, permainan olahraga tradisional itu opo elek? Nah, ternyata ada lompat tali, padahal sudah dilakukan. Ada buntik, itu juga termasuk olahraga, sudah pernah waktu kecil saya lakukan. Terus termasuk egrang, alhamdulillah saya waktu kecil bisa egrang Bapak Ibu. Jadi bisa jadi nanti mengingatkan memori kita. Kelebihannya untuk yang pertama kali itu. Untuk yang kedua, ini untuk meminimalisir anak-anak pegang HP. Kan di saat katakanlah olahraga, maaf, selama ini guru olahraga dipandang sebelah mata ya. Iso nengok gerudung anak-anak katakanlah dijak jalan gitu aja. Kalau tidak gitu dikasih bola, ayo dolanan dewe. Nah, makanya walaupun saya bukan guru olahraga asli ya, bisa jadi katakanlah pengampu ya, karena kebetulan di sini saya yang kagum ya, kagum. Terus kebetulan dari guru penggerak, kebetulan juga waktu itu diterima, padahal yang daftar program ini sangat luar biasa. Ya katakanlah bejo SDN Gembol, walaupun nanti dapat ilmu walaupun sedikit, oh ternyata olahraga tidak hanya itu saja, kita harus membuat program. Terus untuk kekurangannya Bu Husnul ya, sebenarnya tidak ada kekurangan Bu, nanti kita tergantung kita kolaborasi dengan olahraga yang dianggap modern gitu. Katakanlah egrang sambil apa gitu, ayo anak-anak, bisa jadi nanti kolaborasi dengan guru kelas, di sana ada angka, katakanlah angka-angka. Bisa jadi kolaborasi dengan guru agama juga, katakanlah di situ ada ayat apa, ayo lari cepet sama egrang, kita ambil bacaan apa itu. Nah, saya kira untuk kekurangan saya yakin tidak ada, tinggal kita gimana bisa memodifikasi permainan tradisional itu ke kinian gitu Bapak Ibu. Gitu jawabannya sudah lega? Oke. Maka untuk yang lain. Monggo Pak Ibu ke depan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Sutikno. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya nih. Jadi gini, Bapak Ibu semuanya, yang menjadi tanda tanya bagi saya adalah anak-anak
apalagi usia masih anak-anak kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 itu kan masih kecil banget ya. Beberapa anak yang saya ambil kelas 5, bukan beberapa anak, malah secara keseluruhan anak-anak itu tidak mengenal permainan-permainan tradisional. Dalam arti kata permainan tersebut bisa dijadikan permainan yang berkaitan dengan olahraga. Sempat beberapa pertemuan anak-anak itu saya ajak untuk berinteraksi untuk melakukan permainan tradisional tersebut. Hal ini memunculkan tanda tanya besar bagi anak-anak dan kebingungan anak-anak tersebut. Nah, pertanyaan untuk panjenengan ya Bapak Sutikno, bagaimana cara untuk meningkatkan pengetahuan anak terlebih dahulu, dan kemudian bagaimana cara supaya anak-anak itu bersemangat ketika diajak untuk melakukan permainan tradisional tersebut, karena anak-anak itu terus terang banyak yang tidak tahu atau sudah tidak mengenal Bapak. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Dari pertanyaan buat Pak Taifur, ada pertanyaan bagaimana cara kita mengenalkan. Tadi sudah ada di Bapak Ibu kalau gini. Oke, dari latar belakang dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti saya pribadi dan otomatis dengan Bapak Ibu guru, Pak Taifur itu kan katakanlah masih muda. Saya yakin memang belum begitu kenal dengan permainan tradisional. Kalau saya sudah katakanlah tua, jadi masih mengalami permainan tersebut. Nah, nanti kita di Pak Taifur dengan teori dulu, yaitu dengan katakanlah bisa membuat poster atau video yang menjelaskan permainan tradisional. Paling tidak saya nanti memutarkan video anak-anak gobak solder ini seperti ini loh. Nah, bisa jadi gitu. Egrang itu bentuknya seperti ini, cara bermainnya gini, terus lompat tali itu seperti ini dan lain sebagainya. Saya yakin anak-anak sudah punya bayangan, oh seperti itu kan gitu. Nah, terus untuk biar anak-anak itu nanti lebih suka, lebih minat, lebih menyukai, nanti kita adakan kegiatan seperti tadi saya paparkan. Katakanlah misalnya waktu mid semester apa tengah semester, ayo diadakan lomba seperti lomba Agustusan misalnya di halaman. Ayo kelas 4, kelas 5, kelas 1, ayo lomba egrang, lomba bentik dan lain sebagainya. Nah, kita pun harus diskusi dengan rekan-rekan sejawat juga untuk katakanlah membuat teori dulu, memutarkan video dulu, mungkin dengan memperlihatkan gambar, video dan lain sebagainya. Begitu Pak Taifur, oke, jawaban saya. Monggo, siapa lagi? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ternyata program saya mendapat dukungan penuh yang luar biasa, baik dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Mapel juga. Ternyata program saya ini didukung 100%. Tapi walaupun didukung, saya tetap ingin nanti ada masukan, ada kritik, ada saran dari Bapak Ibu yang terus membangun demi SDN Gembol yang lebih maju ke depannya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu. Terima kasih atas kolaborasinya.
Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu guru SD Gembol yang hebat, kita tentu tidak bisa apa-apa tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi yang sangat baik. Lebih-lebih nanti seandainya sudah ditinggal Pak Kepala Sekolah, dalam arti ditinggal purna tugas, Bapak Ibu, kita semoga semakin solid, semakin harmonis demi SD Gembol yang tercinta. Dalam kegiatan apapun, program apapun, saya yakin tidak akan berjalan karena kita egois, katakanlah, kita mengedepankan kolaborasi. Mari kita bersama-sama, yaitu menuju kesuksesan SD Negeri Gembol. Kesuksesan akan berhasil apabila ada kebersamaan. Kejayaan akan bisa tercapai apabila ada kekompakan, dan keberhasilan akan berhasil tanpa ada kebersatuan. Mari kita cepat bersama-sama, tidak saling mendahului. Kita pintar bersama-sama, tidak saling menggurui, dan kita tajam bersama-sama, tidak saling melukai. Gitu ya Bapak Ibu. Saya kira itu cukup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.